لله والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, bahkan selalu kita junjung tinggi para habaib kita, waktu kita dan guru kita, berkhusus hadir sama kita Habib Bakar, Insya-Allah Taufiq Syahab, Ta'ala Allah bintul Hayatihina, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Abbas, Habib Sadiq serta para habaib lainnya, Ustaz Zainal dan jemaah Majelis Ta'lim dan Mustafa yang mudah-mudahan dari langkah kita tolong kita ketulusan kita bersama-sama pada setiap ahad pagi kita kumpul berpikir berwiri tasbih sholat berjamaah apa yang kita niatkan dan kita ajarkan khusus mengaji menuntut ilmu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat wal afiat masih dipanjangkan umur fi taatillah wa rasulih dijauhkan dari penyakit musibah bencana bala wabah dan diijabah niat-niat hajat kita hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah sedikit dalam melanjutkan kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan karangan Qutbul Irsyad wa Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Hada salam muslim. Jazakallahu. Jadi mari kita lanjutkan masih di dalam bab yang berangkat al-khataru ala man yusawwifu amal ta'at. Bahaya bagi orang-orang yang selalu menunda-nunda dalam beramal ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajaba an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. قال علي كرم الله وجهه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وقال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى لم يذكر الله فيها وذلك إذا رأوا قدر الفائت بسبب الغفلة في تلك الساعة من القرب والنعيم وأما من أنفق صحته وفرغه في معاصي الله ومساخطه فهو خاسر ممقوت وليس بمغبون إنما المغبون من ينفقها في البقالات والمباحات وقد يكون معنى الغبن في الصحة والفراغ ألا يقطعهما الإنسان ويبتلى بالأمراض أو بالضعف وكثرة الأشغال فلا يتمكن بسبب ذلك من الأعمال الصالحة التي يتمكن منها الأصحاء الفارغون فافهم هنا قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان قلت لأن لو لا يقولها في الأكثر إلا عاجز كسلان يفوت الأمور الحسنة عند التمكن منها من عجزه وكسله أو معتمد على حوله وقوته وسعيه وحيلته يحسب أنه ينجو باحترازه وحرصه عما قضى الله عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر فتعمل ذلك وعمل النظر
وأمعن النظر فيه فإنه معنى جليل تحته علم كثير وإلى الله عاقبة الأمور والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, ini baru saja kita simak bersama-sama tabarrukan bil qiraat kitab mudah-mudahan terkeluar pada kita keberkahan juga Nabi kita Muhammad SAW, berkah para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan para ulama wa salihun. Masih dalam kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah karangan Dr. Irsyad Rawatib Ibadul Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad yang masih mengetengahkan bahasan tentang al-khataru ala man yusawwibu amalan ta'at. Bahaya ya, bagi orang-orang yang menunda-nunda dalam beramal ketaatan ya, atau beramal soleh. Hal-hal amal soleh ini jangan pakai ditunda-tunda. Kalau hal-hal yang lain ya, selain dari amal-amal ini maka boleh, kita nggak boleh buru-buru. Tapi kalau urusan kebaikan ini dilarang, kita nunda-nunda ya. Buru-buru bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam, salah satunya hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, tapi banyak dari manusia ini maghbun. Maghbun ini katanya ulama terlena atau terperdaya atasnya. Apa itu dua nikmat? As-sihhah, nikmat kesehatan, wal faragh, nikmat keluangan waktu. Keluasaan waktu, masih punya waktu, ini gak boleh disia-siain. Mentang-mentang kita masih sehat, antar, hati-hati tuh, nunda-nunda kayak gitu. Nanti kalau kita udah sakit, udah gak punya kesempatan lagi, ya kan? Buat mengambil masa-masa yang sangat berharga dari masa sehat kita. Lalu yang kedua, wal faragh, keluasaan waktu, masih bisa hadir, masih ada hadirin waktu di pagi hari, pagi bangun. Ini kenikmatan. Tapi kalau nanti kita sudah gak punya waktu, sibuk sana sibuk sini, saya udah sia-sia. Alhamdulillah. Kemarin sudah diceritakan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fal maghbun, yang dibilang maghbun itu fihima au min man utihuma fa'asa sahihal farigha. Orang yang diberi oleh Allah dua nikmat, sehat sama nikmat keluasan waktu, dan dia hidup dalam kondisi sehat, banyak keluasan waktunya. Yunfiqu sihhatahu wa faraghatu fil ghafalat wal batalat. Yang dia nafkahkan waktunya, habiskan waktunya di dalam hal kelalaian sama Allah ya. Hal lalai ya. Bukan hal maksiat tuh ini ya, bukan hal maksiat, artinya lalai. Wal batalat itu hal-hal yang enggak ada manfaat. Katanya ulama itu kayak orang pengangguran, yang begadang, ya lalu walali, nggak ada manfaat buat dirinya, wala manfaat buat orang lain, namanya batalat, ya pengangguran. Nah itu menyia-nyiai waktu, naudzubillah min dzalik, sayang ya. Walaupun nggak mendatangkan dosa, tapi itu disebut katanya ulama maghbun, ya, terperdaya. Untuk apa itu hidup? Wala dapat pahala, wala dapat apa-apa, sayang-sayang. Ini aja masih dibilang maghbun. Amma adapun orang-orang yang fi mu'anatil ashghal ad-dunyawiyyah al-mulhiyat min dzikrillah ta'ala wa 'anil a'malis shalihat, atau orang-orang yang selalu sibuk di dalam urusan duniawi yang melalaikan dia dari mengingat Allah. Nah, duniawi yang masih boleh tapi membuat dia lupa sama Allah, itu juga termasuk maghbun. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah ya. Jangan sampai kita ini disibukkan dalam urusan dunia sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali pernah berkata dalam nasihatnya, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu ibarat orang yang tidur. Orang tidur itu apa? Ya, nggak ada yang ingat tuh ya kan, nggak ada yang sadar di bawah apa akal pikirannya, tidur ya kan? Udah nggak berbuat apa-apa, niam ya kan? Wala dapat ini, wala dapat itu ya kan. Faidah matu, tapi nanti kalau sudah mati intabahu, baru dia mau sadar, waduh coba dulu ya saya nggak nyia-nyiain waktu saya. Ternyata berharganya waktu itu terasa setelah matinya ya kan. Saat orang-orang datang dengan membawa amalnya, membawa zikirnya, membawa wiridnya,
waktu-waktu sehatnya dimanfaatkan dengan amal soleh, keleluasaannya penuh dengan diisi zikir dan lain sebagainya. Di situ dia nggak bawa apa-apa. Nah di situ baru sadar dia, oh iya kalau begitu coba dulu. Ya, sudah nggak ada arti penyesalan, ya kan? Layan fa'ul nadam, nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Nah di sini kata Sayyidina Ali, jangan sampai kita ibarat orang tidur, nggak dapat apa-apa. Bangun saat kita ini punya kesehatan, bangun saat kita punya keluasan waktu, bangun saat kita ini punya harta, punya lagi yang namanya kata ulama salihun, peluang jabatan dan digunakan di jalan Allah. Dan nanti setelah kita udah gak punya semuanya itu, Allah sudah tulis pahala sebagaimana masa punyanya. Amin ya rabbal. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ya, hari yauma yajma'ukum, di waktu hari itu Allah mengumpulkan kalian semuanya. Itu namanya pada masa dikumpulin semua kita di satu tempat ada. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Yaumil jam' itu hari di saat kita dikumpulkan oleh Allah satu sama semuanya manusia, enggak ada bedanya. Bedanya di situ bisa dilihat dari amalnya udah. Ya kan? Dan hari itu ada disebut dzalika yaumut taghabun, hari pengumpulan manusia untuk dihisab dari semua amal-amal perbuatannya. Dimintai pertanggungan jawabnya, masa sehatnya, masa kurang waktunya, masa jayanya, masa lagi hidupnya dan semuanya. Dan di situ baru biar nyesel semuanya. Yang orang-orang yang nggak mengumpulkan pahala, jangankan yang ngumpulin hadirin, yang nggak ngumpulin pahala, yang dosa, yang berbuat taat aja, amalannya dikit, itu nyesel. Yang taat tuh ini, coba tuh begini maksud banyakin ini, dia bilang gitu. Berarti nyesel nggak? Gimana yang enggak? Gimana yang maksiat? Barang. Nah di sini mudah-mudahan kita nggak sampai menyesal di hari akhirat. Amin. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin maradihim lam yadhkurullah. Gak ada penyesalan yang sangat dirasakan mendalam buat penghuni surga ya, menyesal bayangin. Kecuali dia menyesalnya di surga itu dulu di dunia pernah berlalu satu waktu di mana dia bisa ikut tapi dia nggak mau ngikut. Dia bisa hadir tapi dia nggak mau hadir. Dia nggak ada udzur tapi dibikin udzur. Nah ini salah satunya. Apa itu? Masa-masa orang lagi zikrullah, ya, mengingat Allah, itu majelis zikir padahal. Gimana majelis ilmu, ya kan? Gimana digabung dua majelis ilmu sama majelis zikir? Jadi lagi ini tempat ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Dilewati begitu aja dia bakal nyesal dengan penyesalan yang sangat larut mendalam. Nauzubillah min dzalik. Wa dzalika, yang demikian itu idza ra'au badral fa'id bisa bil ghablati fi tilka sa'ah min al-qurbi wan na'im. Di mana dia bisa melihat betapa besarnya kadar waktu yang dia lewatkan. Waktu yang luput sama dia saat dia bisa mengambil tapi dia lalaikan. Karena dia lalai fi tilka sa'ah, di waktu itu penuh dengan masa-masa dia bisa mendekatkan diri sama Allah, masa-masa dia bisa mengambil manfaat nikmat-nikmat yang kekal di akhirat. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu bi ma'asillah wa masahatihi wa huwa khasirun maqbul. Nah, ini lebih parah lagi. Ya kan? Adapun orang yang menghabiskan masa sehatnya, keleluasan waktunya di dalam kemaksiatan, ya kan? Bukan hal yang lalai ya, maksiat. Wa masahatihi, dan di tempat-tempat yang menimbulkan kemurkaan Allah. Yakin ya, bahwa khasir itu bukan lagi makbun tapi khasirun, ya, orang yang rugi, mamkut dan dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bimaqbun, bukan termasuk orang yang terlena. Kalau terlena tadi itu cuman apa? Waktunya enggak dibuat maksiat, enggak dibuat taat. Kalau ini dibuat maksiat, lebih parah lagi kan? Innamal maqbun man yunfiquha fil baqalat wal mubahat. Adapun orang-orang yang terlena itu yang menghabiskan waktunya, menafkahkan waktu-waktunya, kesehatannya bil baqalat, dalam urusan-urusan yang enggak ada manfaatnya, yang sia-sia. Ya kan? Ya, hal-hal yang main pakai kayak gimana ya? Main domino, ya, berseka karambol, ngabiin waktu yang main lupa deh. Ya, sia-sia lah kabut.
Wala ale, orang lain juga yang diajak jadi ngabisin waktunya dia, ente juga rugi, orang lain rugi. Jangan nyanyiin waktu, naudzubillah. Bahkan menyanyikan umur juga, waktu itu umur juga. Ya, satu waktu yang kita lewati, satu umur juga kita habisi. Nah, kalau umurnya begitu banyak kita lewati, itu sayang. Nah, ini salah satunya. Jadi Imam Syafi'i umur 7 tahun, ya kan, sudah hafal Quran, ama tafsirnya, asbabun nuzulnya, tempat mawaqifun Nabi, berhentinya di bacaan dan tahu asbab nuzulnya. Ayat ini berkenaan apa, pada kejadian gimana, pada siapa, dan di mana tempat, tahu semuanya. Itu usia itu gimana? Kapan belajarnya itu kalau dipikir coba? Itu dasarnya itu orang, ya kan, yang nggak nyanyi waktunya. Makanya kata guru kita dulu, Allah seandainya ngasih masa sekarang ini orang umur 300 tahun mulai lahir sampai mati ngaji aja nuntut ilmu, ana yakin belum sanggup mengalahkan ilmunya Syafi'i yang cuma 54 tahun umurnya. Bayangin Pak. Dasar itu keberkahan waktu, ya kan, keberkahan waktu, sehatnya masa itu nggak disia-siain sama dia. Nah, ini salah satunya. Waqad yakunu ma'nal ghabni, dan boleh jadi kadangkala arti maghbun itu diartikan bukan cuma orang yang terlena ngabisin waktunya sia-sia aja, tapi kadangkala orang-orang yang diartikan makna maghbun ini dalam masa hidupnya, bisihah, dalam kesehatannya atau masa kelolosan waktunya, itu bisa diartikan alla yuqtahumal insan wa yubtala bil amrad abil dhahfi wa qatratil ashghal, adalah orang-orang yang gak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, mengecap nikmatnya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara membuat hal-hal yang gak ada manfaatnya, akhirnya dia gak bisa ngerasain nikmatnya dunia. Yang ada, dia selalu diuji sama Allah SWT dengan penyakit mulu. Jadi sakit, kena musibah mulu, bencana terus, urusannya problema terus hidupnya. Berantakan rumah tangga, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara gak pernah ingat Allah. Akhirnya Allah gak ingat dia, seolah-olah manusia terlantarkan hidup, terserah mengapa. Yang ada musibah terus dihantui, penyakit terus, ya kan? Terus kelemahan jiwa, lemes, bawaannya malas, mulut naudzubillah. Udah gitu ada juga dikasih sama orang-orang waqatratil ashghal, banyak kesibukan sama hal-hal yang gak ada manfaatan. Jadi sibuknya bukan ketaatan, jadi sibuknya kepada yang hal-hal yang gak ada manfaatnya, naudzubillah. Nah, itu yang lebih malapetaka lagi. Karena banyak orang kayak gini-gini sibuk karena urusan masing-masing, urusan ini, urusan itu. Nah, naudzubillah. Wala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'mali shalihah, sehingga tidak dapat memungkinkan dirinya dengan sebab tadi itu, makbunnya tadi itu, untuk beramal soleh. Padahal allati yatamakkanu minhal as-sihhaul bariun. Hal-hal kayak gini banyak dilakukan oleh orang-orang yang sehat, yang banyak mendapatkan keluasan waktu, dia bisa melakukan. Kenapa dia nggak bisa melakukan? Ya gara-gara tadi itu, dia banyak menangguh-nangguhkan hal-hal yang baik untuk dilakukan. Di saat ditawari mikir, diajak ngaji enggak, ya kan? Diajak bersedekah, wah ntar dulu. Jadinya kayak gitu. Akhirnya yang datang sama dia sesuatu yang penyakit, musibah, bencana, duitnya hilang, ditolong orang, ya kan? Diajak kebaikan nggak mau, akhirnya duitnya hilang, kebakaran. Kemarin tuh ada orang punya sarang burung itu, hasilnya itu bisa 50 kilo satu kali panen. Diminta katanya Habib Muhammad, ada zakatnya sarang burung ini bukan 2,5% tapi 20%. Sama seperti harga rikas, kata penemuan yang Allah kasih rezeki yang mendadak, keluar ke 20%, nggak mau. Oh, 2,5% biasa, nggak mau. Akhirnya gara-gara yang tadinya diminta cuma 20%, Allah habisin ludes kebakaran. Habis semuanya. Semua bilang apa? Diminta sedikit nggak mau, akhirnya dihabisin semuanya. Nah ini timbulnya kayak gini, datang sama dia yang itu. Alhamdulillah. Wafham hahuna qaulahu ta'ala. Pahami di sini tentang firman Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang memanfaatkan waktu sama orang-orang yang enggak memanfaatkan waktu. Allah berfirman, "Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima." Dan Allah itu melebihkan atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang duduk, ya, dibanding orang-orang yang cuma duduk yang enggak jihad. Beda. Yang cuma duduk di rumah sama yang ngaji enggak sama. Ya kan? Orang yang berilmu sama enggak sama. Orang yang wirid sama enggak wirid enggak sama. Ini padahal yang enggak maksiat, ya kan? Itu enggak sama, ya kan? Bagaimana orang maksiat mau dibandingkan sama orang-orang yang taat, apa jauh lagi kedudukannya, ya kan?
Makanya jangan disia-siain. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam, bahkan Nabi juga mengambil nasihat, memberikan nasihat buat kita semuanya, buat orang-orang yang manfaatkan masa-masa kuatnya, sehatnya. Rasul bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat, ya, artinya tubuhnya kuat untuk ibadah. Ya, kalau cuma kuat tekan-tekan sih banyak, ya kisah lebih kuat dari inti, ya kan? Kalau urusan gede-gedean, ya kan, tubuh itu yang dimaksud di sini kuat untuk ibadah. Ya, al-mu'minul qawi, ya orang kuat, mukmin yang kuat untuk ibadah itu lebih disukai sama Allah dan lebih baik di sisi Allah itu dibanding orang mukmin yang lemah ibadatnya, ya kan, ngajinya malas, ininya malas, ya kan, beda. Lebih disukai orang mukmin yang suka yang sembarang, yang mau malas-malasan suka, itu beda, ya. Walaupun mukmin juga, tapi lebih dicintai yang begitu. Artinya dia lebih memanfaatkan masa sehatnya dan keluasan waktunya dibanding yang nggak memanfaatkan masa sehat dan masa keluasan waktunya. Makanya di sini wa fi kullin khairun, walaupun masing-masing mereka itu ada kebaikannya. Wa kullan wa'adallahu husna. Setiap orang itu Allah udah janjiin, ente ngaji 1 ya dapat 10, mau 1 banding 10. Ente 10 ya dapat 100. Ente ngaji dari awal sampai akhir dapat pahala gede dibanding cuma datang terakhir. Ya kan? Masing-masing ada pahalanya enggak? Ada, tapi Allah mengganjar menurut kadar kemampuan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi buat manusia itu apa yang dia lakukan, baik dari kebaikan atau keburukan, semakin banyak semakin besar. Buat Allah dikasih. Kalau Allah nggak memberi, tapi tergantung intinya. Semakin inti berjuang semakin besar juga pahala, semakin enggak ya enggak juga. Tapi Allah Maha Adil di sini memberikan. Wahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Maka hendaklah kalian itu berkeinginan, ya, punya yang namanya itu kemauan, dengan semangat tamak, keinginan untuk melakukan apa-apa yang bisa mendatangkan manfaat di dunia ini. Cari, ayo kata Sayyidul Wali dulu, ayo cari, kita bisa nolong orang walaupun cuma bisa nyingkirin duri di jalanan, nanam pohon, bikin sumur, ya kan, bikin jembatan. Apa sayang kalau kita mati, pahalanya dari itu masih ngalir buat kita. Bantuin anak-anak santren, apa yang mereka butuhkan walaupun cuma pulpen, 1 pena ini kalau buat nulis bisa berapa lembar. Nah tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim yang itu bantu gara-gara penanya ngalir pahalanya buat kita juga, ya kan? Dan itu menjadikan hadirin jalannya kita mudah menuju surganya Allah. Nabi bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan." Itu orang yang menuntut ilmu, dimudahin jalannya. Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Mungkin juga kita nggak nuntut ilmu, tapi kita membantu orang-orang yang jalannya menuju ilmu, dimudahin juga. Ya, sama, ya, walaupun semaunya dan semampunya. Nah itu semua ada pahala di sisi Allah. Fa'in ghalabaka amrun. Nah, kalau seandainya kita ini hadirin kadang kala waktu itu bisa menyanyiakan kita, membuat kita sibuk, ya kan? Atau kita nggak sanggup melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa. Ini katanya ulama, jika seandainya kita ini semuanya ini ada kegagalan dalam urusan kita berbuat baik, sebetulnya kan saya mau bangun ini tapi waktu nggak jadi, gagal ini semua, jangan mengeluh, ya kan? Jadikan semuanya itu kita ambil satu hikmah yang baik dan fakul, katakan atasmu, faqaddarallahu wa ma syaa fa'al, ya kan? Ini semua ini adalah apa yang telah ditakdirkan Allah, ya kan? Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki Allah itu pasti bakal apa terjadi. Apa yang ditakdirkan Allah terjadi. Kalau seandainya kita berbuat baik tiba-tiba nggak jadi, bukan kita nggak mau, emang tiba-tiba nggak jadi, ya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa saja yang ditentukan Allah itu hal yang baik, ya kan? Tapi bukan kita lari dari kebaikan tadi. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu berkata lau, seandainya ya, seandainya nih, seandainya, hati-hati berandai-andai itu jangan. Seandainya saya ini kaya, saya mau bikin seandainya, nggak usah nungguin kaya deh, ya kan? Akhirnya kita nggak sampai kaya kan? Ya kan? Seberapa bisa kita bisa berbuat, lakukan bukan? Dan itu sudah lebih besar dibanding masa ente seandainya kita. Dulu zaman Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran, ya kan? Itu punya anak Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran. Abdullah kaya raya, abahnya hidupnya sederhana biasa. Waktu tamu yang begitu banyak berkunjung ke rumahnya Abdullah ini,
kasih jamuan gara-gara kekayaannya. Dia bersertifikat dengan kekayaannya, semakin banyak sodakonya. Tamu 40 orang, satu orang dipotongin satu kambing. Oh yang itu gimana ya? Satu orang, satu kambing, sampai satu kepalanya satu-satu taruh di depannya. Ini makan kebuli semua, sampai begitu banyaknya, bayangin Pak. Udah, kulu berrezeki rabbikum washkuru lah. Maka dari rezeki yang syukurin. Waduh dahsyat, udah gitu pulang masih dikasih pundi-pundi. Uang, Allah, luar biasa, kaget ya. Terus mereka semuanya pulang, mau pulang nanya sama Habib, pun nanya nggak kenapa. Kita ini belum pernah nemuin orang menjamu tamu seperti hantu. Kenapa emangnya? Luar biasa, kita dikasih makan satu orang satu kambing itu kita bawa pulang, ini nggak bisa diambil. Ya bawa. Lah, nggak usah mau nanya Bib. Ini kita bawa juga nggak apa-apa. Saya mau nanya, kira-kira zaman sekarang nih Bib, ada nggak orang yang lebih dermawan dari antum? Ada? Siapa Bib? Abana. Abahnya. Di mana rumahnya Bib? Di balik bukit sana turun, di situ ada danau, di situ tinggalnya. Gitu. Bisik-bisik dengan rumah bapaknya. Ya enggak? Ini kalau anaknya kayak begini rumah bapaknya ini. Allah lebih dasar lagi ya. Sampai di sana berangkat, udah. Ternyata dijamu bukan satu orang satu ekor kambing. Satu orang dipotekin roti, satu sarang berdua. Nih ya, itu berdua. Mana sih dikatanya? Satu berdua ya, ini 4 orang jadi ya potong semua. Udah gitu air, bukan satu gelas ya, separuh. Ini satu, berdua ya, jangan banyak dikit-dikit ya. Terus gimana? Katanya paling kaya kok kayak begini sih. Udah, ayo makan minum semua. Habib, itu nggak namanya Abu Bakar bilang. Ya kenapa? Ayahnya yang itu belum jono tuh yang Abdullah. Iya itu Waladi, kenapa emangnya? Enggak Beb, apa mungkin salah ngomong kali dia ya? Salah ngomong apa? Emang ngomong apa dia? Kemarin Beb kita kan datang ke sana. Saya ini kan Masya Allah dijamu Beb, luar biasa. Sama anak antu satu orang dipotongin kambing ini dikasih duit segala macam. Ini kita pulang ya. Anda nanya, Habib, kira-kira ada nggak manusia lebih derma dari antum? Dia bilang ada. Oh dia bilang gitu. Siapa dia bilang? Yang dibilang ayahnya. Saya. Iya. Oh gitu. Alhamdulillah. Dia bilang gitu. Tapi Beb, apa Beb? Kita dikasih potong kambing itu di sini separuh roti Beb ya. Oh gitu. Ini anak kasih tahu menti ya. Nabi dulu pernah bersabda, dirhamun ta'alu alfa dirhamin. Ya kan? Kadangkala 1 dirham itu bisa mengungguli 1000 dirham pahalanya. Ya kan? Kok bisa Beb? Ya, kalau Abdullah Walad yang ngasih inti satu orang 1 ekor kambing, jadi 40 kambing dipotong, belum lagi duit-duitnya semua itu yang dikasih sama inti semua, pundi-pundi apa yang diberikan sama kamu, itu mah kecil buat dia. Di balik itu yang namanya sawah ladangnya yang membentang masih ribuan ekor kambing yang dia punya. Gitu. Kalau saya, yang saya kasih sama kamu roti-roti dari ini, di dapuran udah gak ada lagi, udah habis. Air habis, udah yang diminum udah gak ada lagi. Begitu. Jadi apa yang kita keluarkan dari semua milik kita itu sebenarnya lebih kaya dibanding apa yang dikeluarkan mereka yang masih dia punya dari baliknya. Makanya di sini jangan nunggu kaya deh. Kamu mau sedekah, nggak usah nunggu kaya. Yang dia punya kualit ya, insya Allah Allah bakal kaya dengan kita dari ini. Nah inilah berkahnya nih. Jangan berkata lau lah, fa inna lau taftahu amal syaitan, itu bisa membuka apa tipu muslihat amal-amalnya syaitan sama kita. Kan? Qultu kata Al-Habib Abdul Haddad, saya berpendapat kalau begitu, li'anna lau, karena kata-kata lau la yakuluha bil akthar illa ajizun kaslan. Gak ada sebagian banyak orang itu ngomong lau itu kecuali orang-orang yang malas, ya kan? Mau ngaji, ntar aja kalau anak lagi kuatan mau ngaji deh, ya orang-orang malas semua. Kalau sodako nanti deh, kalau anak lagi nanti itu amalannya orang-orang apa? Yang kena tipu muslihat seton sampai dia mati nggak beramal, maka nanti nah seandainya. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang malas yufawwitul umur al-hasanah, yang menyia-nyiakan perkara-perkara yang baik inda tamakkuni minha, saat dia mampu untuk melaksanakannya, an ajzihi wa qasdihi, saat dia lagi dari malasnya, dari masa lemahnya, au mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi, atau orang yang selalu bilang lau itu andai begini itu adalah orang-orang yang selalu apa bersandar kepada hal ikhwal kekuatannya, seolah-olah dia mampu, nah saya kuat, nanti saya mau begini. Hati-hati, belum tentu. Ya saat nanti itu pada waktu yang dia bilang nanti, ternyata pada waktu itu lebih parah dibanding waktu sekarang. Naudzubillah min dzalik. Yang dia bilang nanti kalau anak kaya, ternyata bukan waktu itu yang dikaya, malah lebih miskin dibanding waktu itu ditawari baik. Naudzubillah, hati-hati. Harus
Seolah-olah dia bakal tahu nanti saya bakal bertunjangan. Ya kan, itu urusan nanti, urusan Allah. Ya kan, Allah yang tahu takdir kita. Wasa'ihi, seolah-olah dia bersandar kepada usahanya. Ya kan? Wahilatihi, tipu muslihatnya. Yahsibu annahu yanju bihtirazi, dan dia menyangka, mengira bahwa dia bakal selamat dengan mengelaknya dia dari panggilannya Allah. Wahirsi, keinginannya dia saat diingini oleh Allah dia nggak mau. Hati-hati, ya kan. Amma ghadaballahu alaihi, dari apa yang Allah takdirkan atasnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, la yughni hadarun min qadarin. Kata ulama salihun hadirin, nggak ada ya, manusia itu bisa merasa dirinya selamat dari takdirnya Allah walaupun inti mengelakkan diri inti. Nggak bisa. Inti menyelamatkan diri itu pakai, kalau Allah kasih musibah ya kena, ya kan? Tapi inti pasrah ke diri inti sama Allah. Tapi cari ihtiras boleh. Tapi nggak bisa kita dengan menjaga diri kita selamat, ya belum tentu, ya kan? Hatta inti pakai masker, kalau mati ya mati, ya kan? Inti nggak pakai masker kalau inti yakin mau selamat. Nah, katanya ulama di sini hati serahkan diri kita sama Allah, berpasrah sama Allah, tawakal ala Allah, dan Allah bakal jamin ya semua yang diberi sama Allah buat kita semuanya. Wa ilallahi akibatul umur. Fata'ammal dzalik, maka renungkan yang demikian rupa. Wa am'ini nadhar fi, dan katanya ulama am'ini nadhar, pikirkanlah yang dalam ya, kan benar-benar renungan yang benar. Oh iya benar ya, kita ini sudah berhati-hati tapi masih juga. Nah di situ ya, katanya ulama, la yughni hadarun min qadar. Enggak bisa kehati-hatian manusia itu mau menyelamatkan dari takdirnya Allah, enggak bisa. Makanya kita minta takdir-takdir yang baik sama Allah supaya kita bisa mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Wa innahu maghnan jadi, makna jadi arti yang dalam kata-kata ini. Tahtahu ilmun katsir, di bawah makna-makna ini semua masih banyak ilmu-ilmu yang rahasianya kita nggak tahu di balik ini. Saat kita dikasih gini, gunakan masa sehat. Saat kita dikasih kekuatan, gunakan masa kekuatan. Saat kita dikasih harta, gunakan masa harta kita di jalan Allah. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kata ulama salihun, hanya kepada Allah lah semua kesudahan segala perkara ini bakal berakhir. Nah kita minta mudah-mudahan Allah masih berikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, dan semua nikmat-nikmat ini enggak membuat diri kita lalai dari mengingat dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan Ad-Durus Al-Ghani Al-Syami. InsyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Rabbi maulana khartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Yang dikatakan oleh Habib Hamid ini semuanya tergambar di dalam Al-Quran. Semuanya tergambar di dalam Al-Quran, dan semuanya akan kita saksikan diri kita masing-masing. Gak bisa kita meninggalkan potret kehidupan kita di dunia ini, gak bisa. Mungkin kalau ditanya 1 tahun yang lalu potret kita ini apa, tapi di hari kiamat potret kita itu semuanya ada. Sambil dikatakan oleh Allah apa? Nyesalnya orang yang gak mau berbuat baik, khususnya dalam segi amal. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih kesempatan aku, ya, mati aku nih, ajal aku tunda sebentar aja, sebentar. Minta ditunda ajalnya sebentar. Nah, ulama ahli tafsir mengatakan apa? Pengertian minta ditunda ajalnya sebentar itu, dia cuma mau ngomong. Dia hanya ingin ngomong beberapa kalimat, hanya ingin katakan, ya Allah, semua harta yang saya miliki, saya infakkan, saya sedekahkan di jalan-Mu ya Allah. Dia cuma mau ngomong itu aja udah. Habis dia ngomong itu, udah mati lagi. Kalau tujuannya apa? Dia beramal di dunia ini bukan menjadi orang mutasaddiqin, bukan. Hanya untuk termasuk dorongan orang-orang yang soleh. Hanya itu saja. Makanya kematian pasti akan menghampiri kita. Kita lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Pugur.
Dalam manakib beliau itu, beliau nggak pernah lepas sedekah. Beliau minta sama Allah, ya Allah janganlah kamu matikan aku kecuali aku mati dalam keadaan sedekah. Akhirnya beliau menjelang akhir-akhir ajalnya itu selalu banyak orang-orang fakir di banyak. Akhir-akhir ajalnya berapa hari sebelumnya dia kumpulin uang rezeki itu biasa dia bagi kumpulin. Habis dikumpulin akhir ajalnya jangan tolak satu orang pun yang mau masuk ke dalam rumah. Semua dikasih sama bungsu. Udah selesai, udah habis, nggak ada orang lagi. Baru beliau katakan, aku ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memenuhkan hajat dan permintaan aku. Apa tidaklah aku mati kecuali aku sudah habiskan hartaku di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu harta yang paling berguna untuk kita adalah ada 3. Ini 3 nih. Kita mati ngalir. Kita mati masuk lubang kubur nggak tahu apa nih. Dibungkus pakai kain kafan. Mungkin kain kafan kita itu warnanya nggak berubah, tidak lapuk bahannya. Jasad kita pun nggak rusak. Kalau ada 3 ini mungkin. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Bagaimana yang mengalir? Ada masjid lagi dibangun, pesantren lagi dibangun, sekolah lagi dibangun. Anda datang bawa semen 1 sak, bawa hebel 1 biji, bawa batang 1 biji, Anda kasih ke situ, itu dibangun dan Anda bawa. Ini sedekah jariyah. Yang kedua adalah ya waladun saleh. Anak yang soleh, bukan cuma anak yang soleh gitu aja, enggak perlu anak pintar punya ilmu soleh, enggak perlu. Tapi yang dikatakan kata Nabi yang menjadi sedekah jariyah, anak yang soleh ada embel-embelnya apa? Yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau anak soleh nggak mendoain orang tua, zong, nol, nggak ada arti. Anda mau sujud jidat ada sampai hitam nih 10 biji titik hitam. Nggak ada guna Anda durhaka sama orang tua. Allah sudah titik beratkan, tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali kita bakti dengan orang tua kita. Ini sudah jelas kok. Yang ketiga, yang terakhir, ya, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tuh ilmu yang bermanfaat? Misalnya ada satu kampung, ini kampung ribut mulu. Begitu datang ini ustadz dia ngajar di situ, yang tadinya ributnya jadi kurang. Nah berarti ilmu yang diajarin sama ustadz bermanfaat. Apalagi itu keributan makin kurang, orang makin baik akhlaknya. Ilmu ini bermanfaat betul. Nah ilmu yang tidak bermanfaat kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada satu kampung udah adem ayam atau ada satu keluarga udah hidup rukun, datang satu orang ke kampung itu ngajarin yang tadi akur jadi ribut gontok-gontokan. Itu tandanya ilmu nggak bermanfaat. Satu keluarga yang akur rukun, ada orang baru masuk nih yang tadi rukun, masuk dia ribut jadi gontok-gontokan, berarti ilmu yang diajarin nggak bermanfaat nih. Mudarat ini ilmu, hati-hati. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan, mensedekahkan dari apa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya ingin mengabarkan yang pertama, insya Allah acara haul dan maulid haul al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas al-Ratib sekaligus maulid itu jatuhnya tanggal 7 November. Itu setelah Sulu. Jadi dalam hal ini saya beberapa kali minta isyarah dari Sayyidul Walid almarhum Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas. Saya kepengen Darul Musafa ini semuanya antum memiliki di tempat. Akhirnya saya kepengen ada panitia yang jadi. Subhanallah, dalam beberapa kali saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang timbul nama dan mukanya Habib Abdullah ini. Jadi saya kepengen Habib Abdullah ini untuk bisa jadi ketua panitia haul Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Ratib sekaligus maulid Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Nah, gimana Habib Abdullah? Kira-kira Habib Abdullah? Amin. Masya Allah. Gimana Habib Saleh? Nah, kira-kira jamaah setuju apa enggak Habib Abdullah? Alhamdulillah. Itu insya Allah tanggal 7 November. Nah,
jadi Selasa. harinya mungkin hari Selasa kalau tidak salah. Karena untuk hari abahnya wanti-wanti nggak mau dirubah dia, nggak mau dirubah. Nah, jadi kita akan mengadakan tetap hari tanggal 7 November, waktunya pagi. Kita hanya minta penceramah insya Allah satu saja, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Insya Allah beliau akan isi ceramah. Yang membaca manaqib kita minta nanti guru tetap kita, yaitu salah satu daripada guru tetap. Apa di sini ada Habib Hamid, ada Habib Alwi, ada Habib Hasan, ada Habib Hanif. Kita minta salah satu guru setempat ini membaca manaqib dan salah satu guru setempat ini juga memberikan sambutan. Saya ingin memaksimalkan, memanfaatkan guru-guru yang ada di Darul Musofa. Kenapa? Kita patut bangga yang mengajar di Darul Musofa ini guru-gurunya kualitinya bagus-bagus semua. Kita patut bangga. Nah, kemudian untuk acara haul di Aceh itu tanggal 17 Desember. 17 Desember. Jadi 17 Desember itu jatuhnya hari Minggu. Jadi kalau untuk yang punya niat, saya ini banyak yang mau pergi, Habib Ismail juga pada mau pergi itu sama rombongannya. Ada mau berangkat ke sana. Jadi yang punya niat, bismillah niatin. Bisa Ustaz Zainal tuh. Ustaz Zainal tuh cacul lagi orangnya. Tahu datang sampai Ustaz Zainal. Ya Ustaz Zainal. Jadi kita mengharap juga untuk guru-guru setempat, saya sudah niat betul untuk semuanya saya ajak. Cuman gak mau lama-lama, apalagi Habib Hamidnya waktunya sibuk. Jadi acaranya hari Minggu, kita mau berangkat hari Sabtu siang. Untuk guru-guru minggunya ngisi acara, kemudian minggu sore itu pulang ke Jakarta. Nah, itu saja untuk guru-guru setempat. Nah, kemudian yang terakhir saya mengundang khusus untuk acara maulid saya. Saya buat maulid di Cawang. Itu tanggal 13 Rabiul Awal. Jatuhnya tanggal 28 September bulan ini. Doain mungkin maulid saya di tempat ini di Cawang menjadi maulid yang terakhir. Kenapa? Karena tempat ini terkena perluasan rumah sakit PON. Jadi tempat ini terkena perluasan rumah sakit PON. Doain aja biar ada gantinya. Amin. Biar ada gantinya, biar ada rezekinya di tempat itu. Ya bayang-bayangan sudah ada. Doain aja deh kalau bayang-bayangan ini menjadi nyata. Punya niatnya Darul Musofa kita ngocor semua, kita tinggal dari doain aja biar bayang-bayang ini menjadi kenyataan. Kan yang bayang-bayang kan anak Fata Morgana, betul nggak? Jalan tuh ada air tuh deketin nggak sampai-sampai Fata Morgana, gimana? Nah itu saja mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan dan terima kasih kepada para habaib. Ini para habaib yang selalu hadir. Saya teringat Habib Muhammad. Saya punya orang tua. Itu kalau ada habaib-habaib, orang-orang tua yang hadir, senang dia senang. Kenapa? Karena habaib-habaib yang tua itu kalau hadir di satu majelis, dia menjadi cahaya tersendiri di majelis itu. Insya Allah kita doain habaib yang hadir ini panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wassalamualaikum.